rahasia yang benar-benar rahasia. Nah, banyak para konten kreator atau tutorial yang mengatakan, rahasia YouTube bocor. Ini cara mendapatkan 1000 subscriber. Gini caranya mendapatkan 4000 jam tayang. Rahasia YouTube bocor. Dari mana bocor? Saya mau nanya, kira-kira rahasia YouTube tuh bocornya dari mana gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para YouTubers? Salam hebat luar biasa, salam sukses luar biasa. Gimana kabar pagi ini? Pada siang ini, sore ini, atau malam ini, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita melanjutkan dari episode atau serial cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, saya akan bocorkan rahasia yang benar-benar rahasia. Nah, banyak para konten kreator atau tutorial yang mengatakan, rahasia YouTube bocor. Ini cara mendapatkan 1000 subscriber. Gini caranya mendapatkan 4000 jam tayang. Rahasia YouTube bocor. Dari mana bocornya? Saya mau nanya, kira-kira rahasia YouTube tuh bocornya dari mana gitu ya? Nah, gimana mau rahasia YouTube itu bocor sementara mereka nyerocos dari pikiran mereka sendiri, tidak berdasarkan video-video yang dibikin YouTube. Nah, bagaimana caranya membocorkan ya rahasia YouTube? Maka kita harus menonton video yang dibikin oleh YouTube dulu, konten kreator. Namanya kreator apa gitu ya. Nah, YouTube itu punya video. Coba lihat video berikut ini ya. Inilah namanya yang dibocorkan, yaitu kita membocorkan berdasarkan dari video yang dibikin YouTube sendiri. Itu baru namanya bocor, bukan dari pikiran kita sendiri ya. Kita harus berdasarkan video YouTube sendiri. Itu harus diingat. Teman-teman, jika pengen tahu bagaimana cara membocorkan rahasia YouTube itu, kita harus masuk ke video yang dibikin YouTube itu sendiri. Nah, ini teman-teman sudah familiar ini ya. Bisa masuk dari YouTube Studio, kemudian di situ ada dashboard channel. Nah, di situ sebelah kanannya klik. Nah, ini muncul kan? Inilah namanya video-video yang dibikin YouTube. Bukan asal-asalan. Nah, ini dia. Di sini banyak keterangan, berisi informasi bagaimana cara membangun sebuah channel, bagaimana mendapatkan 1000 subscriber, bagaimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang, bagaimana caranya video kita berada di beranda YouTube, bagaimana caranya video kita itu direkomendasikan atau berada di halaman pertama bagian atas gitu ya. Kalau teman-teman menyimak video-video dari YouTube Creators, maka kita akan tahu apa itu rahasianya. Jadi untuk mendapatkan 1000 subscriber itu ada dua hal garis besar ya. Yang pertama adalah dari internal, dari video kita sendiri, yang kedua dari eksternal. Nah, yang internal itu adalah SEO, seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu sebelum-sebelumnya sudah dibahas ya. Yang pertama adalah judul, ya. Yang kedua ada deskripsi, yang ketiga adalah hashtag, yang keempat adalah tag. Nah, kemudian juga thumbnail. Ada 11 item yang saya bilang di video kemarin ya, termasuk panjang judul, panjang description, tag dalam judul, tag dalam description, playlist ya, dan juga caption. Nah, itu harus kita pelajari betul-betul ya. Nah, coba kita lihat video dari YouTube ini. Dia menjelaskan bagaimana kita juga faktor eksternal yang lain itu internal yang lain adalah kita itu harus membuat tema yang sama berulang-ulang. Nah, itu salah satu rahasianya ya. Makanya banyak pesan daripada YouTuber gede itu, daripada pada senior kita itu, bagaimana kalau membuat video atau channel itu harus satu tema. Sebetulnya intinya bukan itu, bukan satu tema ya. Saya bocorkan satu rahasia lagi ya, bahwa kita itu membuat konten kalau bisa minimal 2 video dalam judul yang sama. Itu rahasianya. Nah, kalau kita bikin seperti itu, maka yang namanya algoritma YouTube akan membaca kita itu akan selalu berulang-ulang melakukan video atau mengupload video yang sama. Dengan demikian, kita akan menyasar sekelompok orang gitu. Nah, YouTube akan merekam itu. Oh, ternyata video Samsul Alung ini menyasar para YouTubers gitu. Nah, hal seperti itu sangat bermanfaat. Nah, ada lagi video teman lain masalah musik. Oh, berarti teman ini menyasar ke musik jazz misalnya gitu kan. Oh, atau ada lagi kuliner. Nah, oh ternyata si Anu selalu mengupload video mengenai masak-memasak itu masalah roti saja gitu. Roti gitu ya. Bukan masalah menu harian, tapi roti gitu ya. Nah, itu akan direkod oleh YouTube. Nah, itu sangat penting sekali ya. Oke. Nah, teman-teman, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu adalah penonton, ya. YouTube itu berpihak kepada penonton. Saya pernah nonton video dari senior-senior kita sebelumnya gitu ya. Nah, di situ adalah kunci yang kedua, ya.
eksternal. Kalau kita bisa memenuhi selera penonton, insya Allah channel kita akan grow up, akan bertambah besar, ya. Jadi jangan lupakan keinginan daripada penonton. Anda juga bisa mengecek ulang apa yang saya bilang ini di Creator Project tadi ya, di YouTube Creators, video-video yang disampaikan original oleh YouTube sendiri. Nah, tips yang kedua itu eksternal. Jangan lupakan ya. Kalau penonton kita suka mengasih like, YouTube juga akan like. Nah, itu rahasianya. Kalau penonton ting, ya, maka jangan harap video kita akan naik ya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Tapi karena saya juga sebagai seorang tutorial ya, saya harus menyampaikan ini dengan apa adanya dan juga bocor ya. Yang bocor tuh ya seperti itu, bukan bocor di karang-karang gitu ya. Nah, bagaimana kesimpulan akhirnya? Nah, sebentar. Nah, ada dua tips tadi ya, internal dan eksternal. Nah, kesimpulannya juga ada dua. Yang pertama, jangan segera mengiyakan apa yang dibilang oleh tutorial lain atau teman-teman yang berada di tema-tema seperti saya ini. Sebelum kita cek kepada video asli dari YouTube. Nah, kalau cocok dengan video yang disampaikan YouTube, ya, video YouTube Creators tadi yang asli berbahasa Inggris, kalau seandainya tidak cocok dengan yang disampaikan oleh YouTube sendiri, jangan diambil. Ya, ambillah isi dari tutorial-tutorial yang betul-betul mirip, hampir sama ya dengan yang disampaikan oleh YouTube. Ya, itu yang pertama. Kesimpulan kedua, jangan remehkan anime penonton. Ya, keinginan penonton. Karena penonton adalah pelanggan kita. Jangan kita memasang gaya serba tahu, serba bisa, kemudian kita berada di atas gitu. Padahal kita sama-sama belajar, ya nggak? Nah, ada lagi kita ego diri kita sendiri. Kalau ini ingin menjadi YouTubers, ya, hilangkan ego. Ya, itu yang kedua. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.